Ratusan warga yang berdiri di pinggir jalan, mereka masih menunggu kedatangan peti jenazah dari Lee Kuan Yew. Mereka menggunakan payung untuk kemudian bisa melindungi diri dari cuaca hujan yang terus-menerus mengguyur wilayah Singapura. Saya kembali kepada Pak Ikra. Pak Ikra, tadi kita sempat melihat ada Perdana Menteri Lee Hsien Loong di situ ya. Kalau Anda melihat apakah Lee Hsien Loong ini menjadi Perdana Menteri karena Lee Kuan Yew ayahnya, atau memang dia memiliki karir politik yang kemudian secemerlang Lee Kuan Yew? Bagaimana Anda menggambarkan? Begini, yang kita harus pahami ya, bahwa di Singapura itu seorang yang berkarir militer itu memang berhenti ketika dia menjadi brigadir jenderal ya, dengan umur 45 tahun. Ya. Jadi begitu. Jadi nggak ada jenderal berbintang 3 atau berbintang 4 di Singapura ya. Dan kenapa mereka pensiun 45 tahun? Supaya mereka itu bisa meniti karir di bidang yang non militer jauh lebih cepat ya. Saya beri contoh misalnya di bidang bisnis ataupun kemudian di bidang politik. Dan Anda juga tahu bahwa Lee Kuan Yew ini bukan bertipe seorang diktator yang kemudian menurunkan dengan sistem dinasti kepada keluarganya. Ya. Bukan begitu ini? Tidak demikian. Nah ini bisa kita lihat aja ya. Pertama dari sisi beliau meninggal dan kemudian akan dikremasi, itu dia jauh dari sistem kultus individu seperti juga yang terjadi di Cina ya. Kalau Anda ke Beijing itu kan ada mausoleum yang tempat di mana Mao Zedong itu ditempatkan dan kemudian itu dibalsem seperti piramida di Mesir misalkan, tapi Lee enggak, dia bilang betul-betul diabadikan kalau dibakar, itu ya, saya dibakar dan abunya mudah-mudahan Anda campurkan dengan abu ibu dan kemudian Anda taburkan di satu tempat yang boleh dikatakan bersejarah di Singapura. Dan kemudian kalau Anda lihat ya, dia kan tidak langsung BJ itu Brigadir Jenderal Lee Hsien Loong itu tidak langsung menjadi Perdana Menteri setelah Lee mundur pada tahun 90 ya. Tapi kemudian diangkat dulu Goh Chok Tong. Perdana Menteri Goh Chok Tong cukup lama juga memerintah ya, kalau nggak salah sekitar 14 tahun ya. Dan baru kemudian BJ Lee itu menjadi Perdana Menteri. Apa yang saya katakan di sini, di situ menunjukkan betapa untuk menjadi Perdana Menteri itu yang namanya Lee Hsien Loong itu tidak kemudian otomatis ngambil alih dari bapaknya. Dia juga harus kemudian kerja keras dulu, membuktikan bahwa dia juga punya karakter kepemimpinan. Dan kemudian dia harus belajar dari Goh Chok Tong, walaupun memang Goh Chok Tong sendiri tetap mendapatkan pengajaran dari sang mentornya yaitu Lee Kuan Yew. Dan karena itu Anda perhatikan ya, itu semuanya berlangsung dengan smooth dan Anda juga tahu bahwa Lee Hsien Loong juga memiliki satu karakter kepemimpinan yang mungkin berbeda dengan bapaknya ya, tapi memang tepat untuk Singapura masa kini. Ya. Baik, tapi pekerjaan Lee Hsien Loong sekarang lebih mudah apa tidak? Melihat Singapura sudah berhasil nih, katakan kita yang sudah jelas jauh lebih mudah, pasti jauh lebih mudah. Kenapa demikian? Karena kalau dilihat dari bangunan sistem politik ya, itu kan Lee Kuan Yew udah membangun bahwa sistem politik di Singapura itu dengan sistem kepartean beberapa partai dengan satu partai dominan ya, yaitu People's Action Party ya, atau Partai Aksi Rakyat, yaitu kemudian bangunan itu udah begitu kuat. Fondasinya begitu kuat, termasuk juga sistem pemilihannya yang menggunakan gerrymander sehingga kemudian partai oposisi tidak bisa mendapatkan kursi terlalu banyak sehingga kemudian bisa membahayakan pemerintah, itu juga udah dibangun seperti itu ya. Dan kemudian rakyat Singapura juga sudah diberikan suatu kebiasaan pengajaran bahwa hanya di bawah PAP Anda itu bisa menikmati hidup yang lebih nyaman kan ya. Jadi hal-hal semacam itu memang sudah dibangun ya. Itu kalau kita lihat dari sistem politiknya. Sistem ekonominya Anda tahu ya. Anda tahu bahwa Singapura menjadi satu negara dengan ekonomi yang sangat maju di Asia Tenggara atau dalam ASEAN ya, dengan sistem pelayanan ya. Karena memang yang dibangun oleh Singapura itu bukan industri, bukan sesuatu yang kemudian menghasilkan barang ataupun tapi lebih banyak kepada sektor jasa dan jasa keuangan, jasa juga ekspor impor ini, itu yang menjadikan Singapura itu menjadi the hub ya, menjadi pintu bagi masuk barang-barang dari berbagai negara untuk ke negara ASEAN. Nah itu lalu pekerjaan selanjutnya dari Lee Hsien Loong itu apa? Kalau kita cerita, apakah cuma mempertahankan saja atau apakah ada next step nih kemudian bisa mengembangkan Singapura? Kita lihat Singapura sudah ya yang jelas pemerintahan baru sekarang ini kan bagaimana kemudian dia juga memperbesar
wilayah Singapura dengan reklamasi pantainya itu yang terus terang itu juga merugikan Indonesia juga kan. Kenapa demikian? Karena kan tidak sedikit pasir-pasir yang berasal dari pulau-pulau yang ada di Kepulauan Riau dan sebagainya. Diambil sana begitu ya. Betul ya. Tapi yang jelas Anda tahu juga ya, Singapura juga tidak membangun seperti yang dia maui sebegitu saja ya. Saya beri contoh misalnya ya, kalau Anda perhatikan ya, dia tidak ingin membangun satu tempat-tempat perjudian internasional secara langsung ya, tapi dia menanti dulu sampai kemudian Malaysia dengan Genting Highlandnya, kemudian dia udah 20 tahun berada di sana, barulah kemudian Singapura membangun di yang sekarang ada di beberapa tempat ya, termasuk di di daerah-daerah perkotaan juga. Gitu. Baik, Pak Ikra, apakah Singapura saat ini merupakan gambaran ideal dari Lee Kuan Yew pada saat dia memimpin sekarang? Pada waktu itu, Mas? Kalau menurut saya mungkin belum ya. Belum. Ya? Kenapa demikian? Karena kan Anda tahu ya, tadi saya katakan bahwa untuk membangun suatu negara bangsa, ya, misalnya untuk suatu tahap-tahap tertentu ya, itu memang bangunan sistem politiknya dulu, kemudian basis ekonominya dulu ya, dan untuk itu mungkin apa yang tadi saya katakan rezim developmentalis represif itu memang tepat untuk masa itu. Dan harus dipertahankan terus nih, meskipun buat saya itu tidak bisa dipertahankan terus. Kenapa demikian? Karena Anda tahu ya bahwa itu mau tidak mau akan berubah. Kenapa demikian? Karena Anda ya begitu Anda memiliki satu tingkat sosial ekonomi yang tinggi, itu pasti akan muncul tuntutan-tuntutan untuk kesetaraan politik dan sebagainya ya. Dan ini yang sedang terjadi di Singapura pada masa ini dan mendatang ya. Yang jadi persoalan adalah apakah kemudian Lee Hsien Loong sebagai Perdana Menteri saat ini itu mampu mentransformasi Singapura dari segi politik ya, untuk kemudian menjadi sebuah negara yang akan menuju kepada suatu sistem demokrasi tanpa terjadi suatu gejolak politik ataupun ekonomi yang begitu dahsyat seperti yang terjadi di Indonesia. Tapi, begitu. Pak Ikra, bisakah masyarakat kemudian bisa beradaptasi ataupun kita kalau melihat ada perubahan begitu ya menuju demokrasi layaknya seperti Indonesia begitu? Bisakah rakyat Singapura mengalami perubahan tersebut mengingat mereka sudah terbiasa dengan sistem? Ya kalau menurut saya sudah mulai ya, dan Anda juga tahu bahwa pemerintahan baru sekarang kan juga memberikan satu tempat di Singapura ya, seperti di Inggris ya, di mana kemudian orang bisa berteriak-teriak ya, walaupun untuk itu mereka meminta izin juga ya. Walaupun kemudian teman saya orang Malaysia kadang mengejek juga, iya Krar dia minta izin dulu, cuma habis itu nanti dia ditangkap dan sebagainya. Walaupun menurut saya sih nggak begitu juga ya. Tapi yang jelas sesuatu tempat seperti yang ada di London itu memang akan diberikan oleh pemerintah Singapura bagi orang-orang yang akan mengeluarkan keluh kesah mereka terhadap pemerintah. Begitu. Baik, Pak Ikra, perbincangan kita tunda dulu. Kita simak news update berikut ini. Pemirsa, kami akan segera kembali.